lepaskan! Boni tuh ngomong yang bener, Mam. Ngapain sih Boni bunuh orang walaupun Boni nakal? Sumpah, Mam, swear, Mam, Boni nggak salah. Boni nggak nyangka. Saya tidak yakin dia bersih dan tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Anak kamu dari dulu selalu bohong. Mas juga tidak bersalah. Tapi saya tetap khawatir, Mas. Kamu jaga Dino baik-baik. Dan yakinkan anak. Katakan sama dia, saya tidak bersalah dan akan bebas. Pasti ada bonusnya nanti, Pak Henry. Kalau Pak Henry berhasil bebaskan Boni. Tapi saya lebih terima kasih kalau Anda membungkus kembali barang-barang Anda dan membawa keluar dari rumah saya. Boni salah, Mbak. Sekalipun nggak sengaja, tapi dia yang pegang pistol. Nah, mungkin Boni membunuh. Nah, mungkin. Saya yakin Boni akan bebas. Dan pembunuhnya, Hermanto, akan dihukum karena perbuatannya. Gue benar-benar nggak percaya kalau orang kayak Hermanto nekat bunuh sekretarisnya. Penjahat juga manusia, Bung. Sama seperti wajah kita. Gue suka ngebayangin kalau wajah penjahat itu serem-serem, kayak di film. Ternyata wajah suka menipu. Cuma sikap dan perbuatannya enggak. Kalau gue nggak nemuin bukti, Hermanto ada affair, dan dia membeli rumah untuk kencan, gue benar-benar nggak yakin kalau dia pembunuhnya. Barangkali seperti cerita kebanyakan. Hermanto sudah janji macam-macam dengan sekretarisnya. Tapi ya mungkin saja dia mau ngawinin atau gimana gitu. Setelah dia didesak dengan sekretarisnya, Hermanto kelabakan. Semua laki-laki sama, Bung, sama. Akan mengulur-ulur waktu kalau dia tidak berniat mau ngawinin pacar gelapnya. Gua dengar klien lu kaya. Bukan klien gue, si Boni yang kaya, babenya. Kalau merata. Dengan bukti yang ada sama lu sekarang, berarti lu gampang dong lepasin si Boni dari tuduhan. Semua bukti memberatkan Hermanto. Pembelanya pasti bingung untuk bebasin dia dari segala tuduhan. Gampang emang. Tapi Yan, bukan kasus seperti ini yang gue mau. Lu pernah nggak minta pendapat sama istri lu? Miriam itu lebih senang kalau kita menangani kasus-kasus yang enteng, yang gampang. Sama seperti Katrin, istri gue. Ternyata semua istri lebih senang kalau suaminya pulang ke rumah nggak bawa masalah. Apalagi kalau sampai stres. Kalau kasus ini udah selesai, gua undang lo makan di rumah sama-sama. Sekalian ajak bini lo, ya? Kenapa? Ada masalah? Enggak ada apa-apa. Cuma gue harus beritahu istri gue sekarang. Karena kalau enggak, lu tahu kan sendiri. Istri gue kesibukannya kegiatan sosial sana sini. Gue salut sama bini lo bisa ngimbangin kegiatan suaminya. Hebat.
bikinin kopi. Jangan pakai gula. Iya, Nya. Halo? Sore? Susannya belum pulang tuh? Dari mana? Oh ya. Siapa sih cowok-cowok krangkring terus tiap menit? Biasa, Ma. Fans. Nggak percuma kan Susan jadi anak Mama. Kamu seharusnya merasa beruntung mempunyai wajah cantik, body seksi. Jarang Mama melihat cewek-cewek mempunyai body seperti kamu. Dengan cara pergaulanmu yang seperti sekarang ini, Mama yakin kamu nggak bakalan dapat apa-apa dan nggak punya apa-apa. Jangan ulangi kesalahan Mama. Kawin dengan pengacara yang sok jujur, tetapi melarat. Untung kakekmu ninggalin rumah ini. Kalau tidak, di mana kita tinggal? Papa nggak sejelek yang kayak Mama bilang. Pa? Hai, Sus. Ma. Kalau Mama punya wajah secantik kamu, Mama akan cari suami dari kalangan pengusaha kaya, konglomerat, pejabat, atau siapa saja yang bisa ngumpulin uang untuk 7 turunan. Lihat papa kamu. Apakah dia bisa memberikan kebahagiaan pada istri? Hidup serba kecukupan? Untung aja kamu udah kerja. Mama ingin saya bergaul dengan orang-orang kaya. Iya dong. Kalau pilih teman, jangan pandang usia atau mukanya. Pilih mereka yang punya uang. Hidup kamu bakalan terjamin. Susan. Dia tidak pernah akan sadar kecantikannya. Dan tidak mau memanfaatkannya. Bodoh. Sudah, Mas. Belum. Kok lama banget sih? Udah, sebentar. Sekarang buka matanya pelan-pelan. Bagus sekali, Mas. Pasti mahal. Akan kelihatan lebih mahal kalau kamu yang pakai. Saya nggak sanggup beli barang-barang yang mahal. Nggak ada yang lebih berharga selain Mas. Terima kasih, Mas. Mas tidak terbeli oleh setumpuk uang dan segudang perhiasan. Saya melihatnya sendiri. Saya bangga, Mas. Kamu tahu kenapa saya tidak kepingin punya harta yang berlimpah? Karena saya sudah memilikinya. Kamu dan anak kita yang sudah kita tunggu bertahun-tahun. Kamu harus hati-hati menjaganya. Kelihatannya dia bakal seperti bapaknya, penyayang dan usil. Mel? Mas. Gak apa-apa. Ini ruangan teman gue. Telepon gue lagi rusak. Iya. Lu kalau mau telepon, di nomor ini aja. Pasti disampein. Oke. Ya.
Udah lama lo? Baru nyampe. Sorry, gue pakai telepon lo. Telepon gue lagi rusak. Gimana sidangnya tadi? Nggak ada apa-apa. Pak Gun pengacara Hermanto kelabakan. Semua saksi memberatkan dia. Kalau begitu Boni udah bisa ditahan di luar dong? Belum. Sampai keterangan para saksi ahli dari kepolisian mengatakan bahwa sertifikat itu sah atau enggak. Pak Gun tetap bertahan bahwa tanda tangan kliennya dipalsukan. Kalau memang terbukti palsu, berarti Boni bisa dapat tuntutan baru. Gue berpikir malah sebaliknya. Hermanto sengaja tidak mengakui tanda tangannya supaya alibinya tidak tergoyahkan. Paling tidak, Pak Gun akan membuktikan bahwa rumah itu bukan miliknya. Dan sayangnya, dia nggak bisa menyodorkan saksi tambahan kan? Atau saksi yang dapat meringankan keterlibatannya kan? Kalau begitu, lo udah di atas angin. Apa nggak ada sih cara lain dari pemalsuan tanda tangan untuk membebaskan Boni? Bagaimana kalau sampai mereka tahu? Minum dulu, Mbak. Nggak perlu khawatir, Mbak. Bahkan Hermanto sendiri pun nggak bisa membedakan tanda tangannya dengan tanda tangan yang ada di sertifikat itu. Saya berani jamin, Mbak, keahlian orang yang membuat tanda tangan itu karena sudah teruji di banyak kasus. Makanya percaya sama saya, Mbak. Ya, tapi saya takut, Andre. Saya khawatir kalau sampai terbongkar. Mbak pikir saya nggak akan terlibat kalau pemalsuan itu sampai terbongkar? Ngapain jadi tertuduh? Nggak mungkin. Sekalipun mereka mengumpulkan selusin ahli atau menggunakan pengacara yang jago sekalipun, mereka nggak akan bisa membuktikan asli atau tidaknya tanda tangan Hermanto di sertifikat itu. Perlu nggak Pak Hendri dikasih tahu soal ini? Untuk apa? Kalau kita mau menang di pengadilan, kita harus bisa membatasi apa-apa yang perlu diketahui orang lain, termasuk Pak Hendri sendiri. Ini kan bukan masalah jujur atau tidak jujur. Masalahnya tuh menang atau kalah. Yang penting kan Boni harus bebas. Ayo, minum, Mbak. Ya. Halo, Van. Udah lama nunggu ya? Ada kali setengah jam. Nggak apa-apa. Saya sudah biasa kok nunggu kamu begini. Ya, kamu tahu sendiri kan, perempuan. Kalau mau ketemu seseorang, harus tampil sesempurna mungkin. Tapi yang penting kan bukan penampilan. Tapi niat. Kamu punya niat kan ketemu saya? Iya dong. Walaupun mama saya nggak suka kalau saya bergaul dengan orang sembarang. Maksud kamu? Mama tuh maunya saya bergaul dengan orang-orang berduit. Supaya nanti kalau punya suami, hidup saya akan terjamin. Bagaimana sikap kamu? Untuk apa harta, tapi batin kita miskin? Kita nggak punya hak untuk hidup bebas. Harta kadang-kadang membuat kita seperti diawasi, saling curiga. Apa enak hidup begitu? Lebih baik kita biasa-biasa aja. Saling butuh sebagai sahabat, saling mengingatkan kalau ada kesalahan. Kamu kayak penyair aja deh. Iya, Pak. Baik, nanti saya akan sampaikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, ada perlu apa, Pak? Saya ingin ketemu Pak Hendri, ada? Dari mana, Pak? Sebentar ya, Pak. Terima kasih. Pak Hendri, ada tamu untuk Bapak. Namanya Pak Budiman. Iya, Pak. Baik. Mari, Pak. Terima kasih. Monggo. Saya Budiman. Saya ini seperti keluarga Pak Hermanto. Ini istrinya, Jeng Dewi namanya. Saya pernah lihat Ibu dan Pak Budiman di pengadilan. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Kami tahu
Pak Hendri mewakili kepentingan yang berbeda. Tapi kami harapkan tidak menjadi hambatan di dalam pembicaraan di antara kita ini. Enggak apa-apa. Silakan. Secara pribadi, saya tahu Pak Hendri menangani persoalan ini secara profesional. Hanya menjalankan tugas sebagai pembela Boni. Maaf, saya kira Pak Budiman atau Ibu Dewi bicara langsung. Tujuannya datang kemari. Baiklah, Pak Hendri. Sebenarnya saya ini tetangga Pak Hermanto. Cukup lama kami bersahabat. Sehingga saya tahu persis keadaan Pak Hermanto luar dalam keluarganya. Mereka, keluarganya tidak pernah cacat dalam hidupnya. Keturunannya baik-baik. Untuk itu, saya berani angkat sumpah bahwa Pak Hermanto tidak terlibat masalah ini. Apalagi dituduh membunuh sekretarisnya. Saya tidak berhak menentukan salah atau tidaknya Pak Hermanto. Itu wewenang pengadilan. Saya tahu reputasi Pak Hendri. Maka untuk itu kami berani datang kemari demi kebenaran. Pak Hendri perlu menggali dan mengkaji persoalan ini sedalam-dalamnya. Sehingga tidak tersesat oleh bukti-bukti yang bisa dipalsukan. Apalagi dengan cerita-cerita yang bisa direkayasa. Saya yakin Pak Hendri, seyakin-yakinnya Hermanto bukan pembunuh. Apalagi dituduh ada affair dengan sekretarisnya. Sebagai pengacara, saya hanya bisa bicara berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam sidang, juga saksi-saksi yang hadir. Saya sangat menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, termasuk pada Pak Hermanto. Terus terang, saya tidak bisa berbuat banyak dalam kasus ini. Saya hanya menyampaikan bukti-bukti yang ada di dalam sidang. Tolong kami Pak Hendri. Kalau sampai suami saya divonis bersalah, bagaimana kelanjutan hidup kami? Saya mengerti perasaan Ibu. Saya sarankan Ibu menghubungi pengacara Pak Hermanto, karena beliaulah yang mewakili Pak Hermanto di sidang. Saya tidak bisa berbuat banyak. Maaf saya, Ibu. Sebagai seorang pengacara, apakah Pak Hendri pernah berpikir tentang surat-surat atau keterangan-keterangan yang dipalsukan? Kalau memang ada bukti palsu atau ada saksi yang tidak bicara benar, saya akan bongkar. Semua akan kelihatan, akan terbuka di sidang nanti. Walaupun suami saya seorang direktur, tapi kami tidak punya apa-apa. Hidup kami sangat tergantung sama Mas Herman. Beda dengan keluarga Boni. Mereka punya apa saja. Mereka bisa beli segalanya. Termasuk kebebasan. Termasuk mengubah salah menjadi benar. Saya tidak minta apa-apa dari Pak Hendri. Tapi saya mohon, Pak Hendri, mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya. Hingga ketahuan mana yang benar dan mana yang salah. Saya mohon atas nama kemanusiaan dan kebenaran yang menjadi dasar atas perbuatan dan hati nurani kita.
Saya tidak bisa berjanji apa-apa. Saya hanya berusaha untuk menggali kebenaran. Kalau Boni memang salah, saya akan membiarkan Boni untuk menerima apa yang seharusnya dia terima sesuai dengan kesalahannya. Meskipun mungkin saya akan kalah dalam kasus ini. Terima kasih Pak Henry. Saya percaya masih ada Tuhan yang menunjukkan kebenaran. Susan? Susan? Papa. Ada Papa? Nggak ada apa-apa. Papa cuma pengen ngobrol-ngobrol. Udah lama kita nggak saling cerita. Masuk, Pak. Akhir-akhir ini Papa sering lihat kamu pulang larut malam. Dan sering pergi bersama laki-laki. Nggak usah khawatir deh, Pak. Susan tahu kok batas-batasnya. Hidup ini tidak selalu seperti apa yang kita rencanakan, Susan. Kesalahan sekecil apapun juga mungkin akan merusak segalanya. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap sepele atau tanpa kita sadari. Papa nggak mau kamu mengulang kesalahan seperti yang Papa lakukan. Susan bukan anak kecil lagi, Pak. Susan bisa memilih jalan yang terbaik untuk Susan. Susan juga tahu antara Papa dan Mama mempunyai perbedaan pendapat yang jauh berbeda. Mama maunya begini, Papa maunya begitu. Tapi Susan sadar kalau Papa dan Mama mempunyai keinginan yang baik untuk Susan. Kalau sekarang Papa lihat Susan sering ganti-ganti teman cowok, itu karena Susan pengen tahu tentang mereka masing-masing. Agar Susan nggak salah pilih. Agar Susan tahu mana cowok yang cocok untuk Susan dan menyayangi Susan setulusnya, tanpa melihat siapa Susan. Karena kalau salah pilih, benar atau salah, itu nggak bisa diulang lagi. Kan Papa pernah bilang, bukalah matamu sebelum kamu kawin, dan tutuplah rapat-rapat sesudahnya. Dan juga mulut kamu. Karena mulut bisa membuat orang bahagia. Atau sebaliknya, bisa membuat orang menderita. Susan sayang Papa.
Belum tidur, Mas. Sudah jam 2, Mas. Mikirin kasus. Tadi pagi istri Hermanto datang bersama tetangganya. Mereka bilang Hermanto bersih. Saya agak terpengaruh mendengar cerita mereka. Menurut beberapa sumber, kehidupan Boni malah sebaliknya. Agak brutal. Ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Tapi nggak ada bukti yang mendukung bahwa Hermanto memang tidak salah. Jangan dipikirin sekarang, Mas. Jaga kesehatan. Saya mau Mas temani. Saya kesepian. Besok kan masih ada waktu. Saya akan ungkap kasus ini sampai tuntas. Saya sudah janji sama diri saya sendiri. Iya, tapi bukan berarti nggak tidur, kan? Yuk. Saya memang pernah rusak, Om. Tapi 2 tahun yang lalu saya udah insaf. Saya nggak pernah macam-macam lagi, Om. Papi udah nggak pernah ngasih saya duit. Obat, minum yang merusak tubuh saya udah tinggalin, Om. Saya nggak mau mati muda, Om. Perempuan? Saya anggap itu biasa bagi kita yang belum kawin. Beberapa orang mengatakan kalau kamu suka main perempuan. Dan Shirley adalah salah satu korban kamu. Bullshit! Demi Tuhan, saya nggak punya pikiran sejauh itu. Kenal aja enggak. Bener, Om. Ngapain sih saya main paksa? Ngeteng kan lebih murah dan aman. Nggak ada resiko lagi. Pak Hermanto mau pingsan ketika saya sodorkan ini. Kebenaran memang selalu pahit. Setiap orang akan teriak kalau cacat yang diketahui orang. Saya justru curiga ini dipalsukan orang. Saya belum tahu siapa orangnya, tapi tujuannya pasti untuk membebaskan kamu. Kalau benar-benar ini tuduhan, Om harus punya bukti. Kalau tidak, itu namanya fitnah. Saya punya saksi yang bisa saya suruh memberikan kesaksian di depan sidang. Kamu tidak perlu menyembunyikan itu. Om ini sebenarnya di pihak siapa sih? Di pihak kamu. Saya dibayar untuk menyelamatkan kamu. Tapi usaha saya akan sia-sia karena kamu selalu menyembunyikan fakta, berbohong, memberikan pengakuan yang berbelit-belit. Di depan sidang semuanya akan terbongkar. Kamu harus tahu itu. Satu-satunya jalan adalah kamu harus mau bekerja sama dengan saya. Supaya saya bisa menyusun pembelaan yang kuat. Artinya, kamu harus menceritakan kebenaran sejak dari awal. Saya pembela kamu. Paham? Paham? Ini semua sebenarnya gagasan Om Andri dengan teman-temannya, Om. Bukan saya, Om. Jadi sertifikat ini palsu? Dan Pak Hermanto tidak bersalah? Nggak sengaja, Om. Kalau Pak Hermanto nggak datang waktu itu, pasti nggak ada korban. Dan saya nggak niat ngebunuh Sherry, Om. Saya nggak niat ngebunuhnya. Demi Tuhan, Om, bener, Om.
sayang, Mami akan bayar berapa saja yang Om minta. Asal saya bisa selamat, Om. Jangan khawatir. Semuanya akan beres. Semua akan beres. Ini semua sebenarnya gagasan Om Andri dengan teman-temannya, Om. Bukan saya, Om. Nggak sengaja, Om. Kalau Pak Hermanto nggak datang waktu itu, pasti nggak ada korban. Dan saya nggak niat ngebunuh Sherry, Om. Ibu Hermanto, selamat siang, Bu. Selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf. Ibu benar. Suami Ibu tidak bersalah. Boni yang membunuh sekretarisnya. Dia sudah ngaku. Betul, Pak Henry. Ya Tuhan. Saya bagaimana harus bilang terima kasih sama Pak Henry? Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Terima kasih, Pak Henry. Terima kasih. Selamat siang. Mas Henry. Pak Henry yang langsung telepon saya. Katanya dia punya bukti. Edian itu, jaksa itu. Tuduhannya terlalu berat. Seorang direktur seperti D. Hermanto nggak mungkin beli rumah yang begitu besar. Sedangkan yang ditempatin kecil. Tapi, Dik Dewi, saya tahu pengacara Pak Henry itu orangnya fair dan jujur. Ngomong-ngomong, Jeng Dewi mau minum apa? Panas atau dingin? Nggak usah repot-repot, Mbak. Terus terang, Pak Budiman dan Mbak Yus sudah banyak membantu kami sekeluarga. Dan saya selalu bikin repot Mbak Yus dan Pak Budiman. Nggak apa-apa. Kita kan bukan siapa-siapa. Kita ini sudah seperti keluarga sendiri. Kalau bukan kepada teman atau tetangga, kepada siapa lagi kita minta tolong? Di samping itu juga saya ada keperluan lain. Saya mau pinjam uang, Pak. Ada keperluan yang mendadak. Berapa sih Dek Dewi perlunya? 3 juta. Kebetulan tabungan kami habis untuk mengurus Mas Herman. Bu ambilkan uang saya di tas. Sebentar ya, Jeng. Ya, Mbak. Kalau ada keperluan, jangan sungkan-sungkan ngomong. Terima kasih, Pak. Mas pasti bebas. Pak Henry memberitahu kalau Boni mengaku salah. Dia yang membunuh Sally, Mas. Ternyata Tuhan di pihak yang benar. Kita akan berkumpul lagi, Mas. Dino selalu menanyakan Mas. Tapi saya tidak pernah bilang kalau ayahnya ada di penjara. Terima kasih, Bu. Kamu sudah cukup sabar menunggu saya. Gimana kuliahmu, An? Nggak ada masalah, Bang. Saya bisa belajar terus kok.
Kamu adik saya satu-satunya. Saya minta kamu menyelesaikan kuliah sampai habis. Mas, kelihatannya kurus. Saya mikirin keluarga. Memang saya agak stres kok. Bayangin saja, saya tidak pernah berbuat apa-apa. Malah dituduh membunuh Sari. Ya sudahlah, tidak perlu diingat-ingat lagi. Sebentar lagi saya bebas. Nanti saya akan masakan kesukaan Mas. Kalau Mas sudah sampai di rumah.